lebih sering naik angkutan umum. Wah, oke. Sekarang sudah hampir punah ya. Iya dong. Ya, angkutan umum tuh kalau di Gresik Surabaya namanya Bemo ya. Iya, iya, iya. Saya naik Bemo. Jadi berangkat rumah saya dulu GKB, berangkat dari GKB itu jam 6. Kemudian saya oper 3 kali Bemo. 3 kali tuh, 3 Dok? kali Itu ya. untuk berangkat saja. Untuk berangkat saja. Setiap manusia pasti pernah mengalami kejenuhan dalam hidupnya, baik karena masalah pribadi ataupun masalah pekerjaan. Dan setiap orang pasti memiliki jalan keluar untuk menyudahi kejenuhannya, melalui cara dan keunikannya masing-masing. Karena itu, hadirlah podcast Operasi. Obrolan penuh inspirasi dari berbagai orang yang ingin membagikan kisah dan pengalamannya dalam menemukan sebuah kebahagiaan demi menjalani kehidupan yang seimbang. Mata adalah organ yang dikenal sebagai jendela dunia. Akan tetapi, ada jendela lain yang bisa membuatmu mengenal lebih banyak dunia, seperti buku misalnya. Seperti dokter mata kali ini yang bakal ngobrol sama kita di Operasi, obrolan penuh inspirasi. Memiliki banyak objek maupun aktivitas yang ia jadikan sebagai jendela dunianya. Welcome Dr. Uyi Unari, spesialis mata konsultan. Akhirnya kita bisa bertemu di sini ya dok. Iya, Terima kasih udah menyempatkan waktunya. Kita ngobrol bareng di Operasi ini ya dok. Seperti yang tadi kita buka nih ya dok ya. Dokter Uyi ini katanya nih salah satu yang suka dengan membaca nih dok. Bener nggak sih dok? Iya, benar-benar. Membaca buku yang apa aja sih dok? Dulu saya suka buku fiktif ya, jadi seperti novel atau ya buku-buku yang lain. Tetapi ternyata belakangan setelah bertambah usianya ya, kira-kira 10 tahun terakhir, kayaknya sudah nggak suka lagi gitu Oh loh. gitu. Jadi ini ya hobi membaca temanya tuh dipengaruhi sama faktor usia nih dok? Bisa jadi. Saya waktu itu nggak sadar. Jadi waktu itu ada teman yang ngasih saya hadiah Oh, ya? buku novel gitu ya. Padahal pengarangnya cukup terkenal dan saya cukup punya banyak koleksi pengarang ini, penulis ini. Tetapi setelah beberapa bulan buku itu nggak tersentuh gitu loh. Itu saya baru sadar, oh ternyata saya sudah pindah genre ya, sudah bukan. Bisa gitu ya? Bisa ternyata. Karena ternyata gini, saya semakin sadar bahwa kok buku fiktif itu ini pasti dibohongin gitu, bukan nyata. Jadi akhirnya sudah saya Kalau dulu tinggalkan. suka dibohongin, sekarang lebih suka enggak gitu. Dulu suka menghayal kali berimajinasi. Oke dok. Jadi kalau membaca ini emang hobi dari dulu ya dok, sampai sekarang ya dok ya? Iya. Dan ini bukan cuma membaca nih, ternyata ya Dokter Uyi juga punya buku nih ya. Iya. Ini saya juga bawa ini satu bukunya Dokter Uyi ini, judulnya Thousand Island of Love. Iya. Oke, ini ada niat untuk membuat buku lagi nggak nih Dokter Uyi? Ya sebenarnya pengen banget gitu ya. Cuman saya pengen bukan tulisan, itu kan sebenarnya true story gitu ya, cerita tentang keluarga saya, orang tua saya, kemudian pekerjaan saya sebagai anak, sebagai istri, sebagai seorang dokter. Nah sekarang saya pengen nulis sajak. Walaupun saya nggak belajar ya, cuman saya coba-cobalah. Karena menurut saya dengan mengungkapkan isi pikiran kita, isi perasaan kita dalam bentuk tulisan yang nggak panjang, mungkin orang lebih dapat ya. Kalau baca kan tidak semua orang suka baca gitu ya, kan harus tuntas gitu. Tapi kalau sajak, saya mencoba ngetesnya gini, saya kasih sajak saya itu mungkin cuma 4 kalimat gitu ya ke beberapa teman, terus dia komennya bagus, simple, tapi ininya dapat gitu ya, ada sesuatu yang disampaikan. Oh berarti mungkin bisa saya coba gitu ya. Ada berapa saja yang sudah dikumpulkan? Banyak ya, mungkin sudah puluhan atau ratusan ya. Waduh, nunggu sampai berapa nih dibukukan nanti? Nanti nunggu sampai pantas jadi buku ya. Oke, kita tunggu ya nanti buku selanjutnya dari Dokter Uyi. Tapi ada yang menarik nih dok, sebenarnya saya baca dari bukunya Dokter Uyi ini. Kan kalau lihat di Instagramnya Dokter Uyi itu ada beberapa kayak hasil masakan gitu ya dok ya. Pernah masak-masak juga, tapi saya kira Dokter Uyi hobinya memasak gitu. Tapi itu beneran hobi apa enggak sih sebenarnya? Enggak. Bener. Nah, waktu saya baca di bukunya loh, ternyata ini Dokter Uyi katanya nggak bisa masak. Iya. Itu sebenarnya mungkin hikmah dari pandemi ya. Oh gitu. Jadi ketika pandemi, kemudian kebetulan ada Mbak yang biasa bantu di rumah itu lagi pulang.
Terus saya berpikir kenapa enggak saya mencoba untuk memasak sendiri. Lagian kalau beli di luar kan bosen juga. Benar. Selain faktor kesehatan ya, mungkin kurang bersih dan sebagainya. Betul. Kemudian saya iseng ikut kelas online. Wah, sampai ikut kelas nih. Ya, kelas online. Kebetulan ini yang jadi tutornya itu sahabat saya, sehingga saya nggak perlu malu untuk bertanya untuk hal-hal yang mungkin remeh-temeh bagi seorang ibu yang sudah sekian puluh tahun berumah tangga ya. Betul. Nah, Kenapa baru sekarang, Dok? iya nggak tahu ya, karena mungkin waktunya luang itu ya. Oh gitu. Iya, kan waktunya banyak luang. Kemudian ternyata memasak itu tidak sesulit, tidak seribet ya saya bayangkan. Asalkan semua bahan sudah tersedia dan kita tahu dasar-dasarnya gitu ya. Sehingga setelah ikut kelas online itu sampai ikut 3 sesi, jadi kelas online-nya itu bertingkat-tingkat gitu, saya sudah mulai pede untuk mencoba-coba masakan di luar resep yang diberikan oleh tutornya itu. Jadi sekarang nggak masalah. Jadi kalau dulu kata suami, kamu tuh kok nggak seneng ke pasar gitu, sekarang sudah mulai seneng gitu ya. Ke pasar tradisional, mulai loh ya. Semoga bertahan terus itu ya, Dok Iya. ya. Oke, masakan yang paling favorit dari suaminya dokter apa? Kalau kebetulan suami itu suka makan, jadi menurut saya semua masakan bagi dia itu favorit. Alhamdulillah ya, Dok. Termasuk bukan tipe suami yang rewel gitu enggak. Jadi yang tersedia di meja ya dimakan gitu ya. Ya. Asik sekali Iya. ya. Oke. Oke, dokter. Kalau misalnya kita ngobrol lagi, kalau nggak salah anak perempuannya dokter termasuk mahir memasak ya, katanya ya kalau di buku itu. Iya, bisa termasuk yang dibandingkan saya tentu gitu. saja ya, pembandingnya siapa dulu. Betul. Dibandingkan ibunya dia lebih jago. Oke. Kan dia bilang ya karena suka makan kali ya, jadi masak menyenangkan bagi anak saya. Oke. Syukurnya begitu ya, Dok. Iya. Oke. Dok, ini sejak kapan sih mulai memiliki hobi membaca sama apa ya? Kalau nggak salah ada olahraga juga ya, Dok? Iya. Olahraga itu barusan ini atau memang dari dulu itu sudah jadi lifestyle Iya. Kalau membaca dulu waktu masih kecil, mungkin usia SD sampai SMA gitu ya. Ibu saya itu memang membuat anak-anaknya betah di rumah. Oh, gitu. Kebetulan saya tinggal di kampung gitu ya, yang tentu saja sangat heterogen gitu ya. Teman sepermainan saya dan ayah dan ibu saya itu tidak ingin saya melakukan hal yang mungkin yang tidak diinginkan, sehingga beliau salah satunya tuh membelikan, atau kalau dulu langganan ya. Oh iya. Ya, saya dulu ingat waktu kecil itu langganan majalah Bobo. Betul. Itu masa saya ya. Kemudian agak gede sedikit majalah Hai. Kemudian kalau perempuan biasanya beli buku cerpen itu Anita kalau nggak salah dulu namanya. Kemudian ya cuman majalah aja sih. Kalau buku yang serius belum. Nah, kenapa kemudian tiba-tiba menjadi suka tidak hanya sekedar majalah? Ternyata saya kuliah di Fakultas Kedokteran itu membuat saya mau tidak mau rajin membaca. Betul sekali, Dok. Ya, membaca terutama waktu itu karena kuliah membaca buku pelajaran. Nah, ternyata hikmahnya di luar buku pelajaran saya tuh gampang sekali, cepat sekali menghafal isinya gitu. Dan saya cepat sekali membaca apapun. Nah, mungkin dari situ akhirnya saya sangat minat untuk beli buku-buku di luar pelajaran kedokteran. Karena saya sudah punya habit membaca, kemudian kemampuan membaca saya mungkin ya dibandingkan dulu sebelum masuk FK itu lebih meningkat. Sehingga kalau saya beli buku, saya pasti berkomitmen bagaimana saya bisa meringkas buku itu. Syukur-syukur bisa dibagikan ke orang lain. Jadi dibuat PowerPoint. Dibagikan sehingga bermanfaat. Jadi kalau cuma baca buku aja terus kemudian kita tinggalkan pasti sayang ya. Betul. Apa isinya apa dan lain sebagainya. Nah, saya membiasakan diri untuk seperti itu sekarang. Setelah dibaca saya cari orang untuk mau diceritain buku itu gitu. Iya, di-sharing ya. Betul. Oke. Dok, ini yang menarik nih ketika saya searching di pencarian ya, di pencarian internet itu ketika nama dokter saya cari, mungkin emang benar ya, profesinya dokter kan sebagai dokter mata. Tapi ada yang menarik nih, di situ ada muncul beberapa artikel tentang hobi dokter terkait kerajinan sulam benang sama aktif di perpustakaan desa. Iya. Itu ternyata banyak sekali di aktivitas di luar profesi ya, Dok. Iya. Itu sulam benang udah mulai dari kapan, Dok? Ya, sulam benang ya mungkin sekitar setelah jadi spesialis ya, tapi sudah lama tidak saya gelutin. Nah, ini dampak positif menurut saya dari media sosial.
Saya punya IG, Instagram, kemudian saya berusaha untuk browsing-browsing IG yang notabene mereka jualan tentang kerajinan. Atau saya buka-buka Pinterest. Oh iya. Ya. Kemudian lalu saya tertarik untuk membuatnya. Kenapa tidak gitu ya? Sekarang kan media itu banyak memberi kemudahan kepada kita. Lalu saya iseng, saya beli benang, saya beli perlengkapan sulam itu. Kemudian saya tidak berhenti di situ. Setelah saya nyoba beberapa tusuk yang mudah, ini saya terapkan kok bagus. Lalu saya tawarkanlah ke teman-teman siapa yang mau saya ajarin menyulam. Ternyata responnya banyak. Ternyata gitu ya. akhirnya jadi tutor justru. Iya. Oh jadi bukan cuma ahli operasi mata nih ya, lekuk benang juga nih. Iya. Oke, Dok, ini juga yang menarik, dokter ini kan memutuskan untuk menjadi seorang dokter mata ya dok. Ya. Itu dari kecil memang didukung sama keluarga atau cita-cita atau gimana sih dok? Kalau jadi dokternya iya, karena orang tua saya terutama ibu itu punya impian kalau salah satu dari 4 anaknya ini jadi dokter gitu ya. Mungkin salah satu doa dari ibu yang terkabul gitu ya. Akhirnya bisa keterima di Fakultas Kedokteran. Kemudian kenapa harus mengambil spesialis? Ya karena ini sebenarnya amanah gitu ya. Karena suami saya itu menghendaki saya untuk sekolah lagi setelah saya lulus dokter umum dan mengabdi di puskesmas selama 3 tahun. Sebenarnya waktu itu pilihan saya adalah saya ingin menjadi ibu di rumah gitu ya, yang mengasuh anak-anak. Itu impian saya banget gitu ya. Dan bekerja di rumah maksud saya. Tetapi karena suami menghendaki, menyarankan saya untuk sekolah lagi, lalu saya konsultasikan kepada ibu gitu ya. Ibu waktu itu mendukung, ibu supportnya seperti ini kalimatnya. Memang sekolah itu berat karena anak-anak sudah waktu itu sudah 3 mau 4. Tetapi segala sesuatunya itu akan terasa mudah kalau kamu niatkan ibadah. Karena ibu support seperti itu, suami juga support, akhirnya bismillah saya berangkat sekolah gitu ya. Walaupun umur saya waktu sekolah itu sudah borderline itu sudah mepet ya. Umur saya waktu itu sudah 34. Sementara sekolah spesialis itu maksimal 35. Sudah mepet. Iya mepet. Bisa dibayangin teman seangkatan saya itu umurnya jauh di bawah saya. Jadi mereka yang masih lulus, fresh graduate gitu ya, umur 26, 27 mereka kemudian satu angkatan dengan saya. Tapi itu justru memacu saya untuk semakin semangat untuk belajar, dan saya akan buktikan bisa jadi Anda lebih muda, tetapi gitu ya saya lebih tua, insya Allah juga tidak akan kalah gitu ya. Dan alhamdulillah saya lulus on time gitu ya. Ya, tidak ada halangan apapun, dan alhamdulillah akhirnya lulus spesialis mata di usia 39. Wow, keren nih. Ya, bisa jadi contoh buat teman-teman yang lain barangkali agak kurang pede dengan usianya, sudah hampir mepet dengan batas waktu. Jangan masalah, ini ada buktinya di sini. Dokter Uyi bisa melalui itu dengan baik ya dok ya. Ya, alhamdulillah. Itu tipsnya gimana sih dok? Maksudnya haruskah menjadi apa ya, di generasi yang sama dengan teman-temannya dokter atau gimana gitu? Ya, waktu itu kan dari Gresik ke Surabaya cukup memakan waktu, apalagi waktu itu saya belum punya kendaraan pribadi gitu ya. Kalaupun ada itu milik kantor gitu ya, sehingga saya waktu itu lebih sering naik angkutan umum. Wah, okay. Sekarang sudah hampir punah ya. Iya dong. Ya, angkutan umum tuh kalau di Gresik Surabaya namanya Bemo ya. Iya. Saya naik Bemo, jadi berangkat, rumah saya dulu GKB, berangkat dari GKB itu jam 6, kemudian saya oper 3 kali Bemo. 3 kali? 3 kali ya. Itu untuk berangkat saja? Untuk berangkat saja, nanti pulangnya juga 3 kali. 3 kali juga. Tapi saya begitu saya terasa berat karena harus meninggalkan anak-anak yang masih kecil, saya beringat pesan ibu saya. Gitu ya. Segala sesuatunya itu akan terasa ringan, akan mudah kalau diniatkan untuk ibadah. Ya udah, jadi niatnya sejak berangkat itu ya ibadah, bukan untuk sekolah ansik gitu ya, atau nanti bayangin nanti setelah sekolah cari duit, enggak. Saya enggak ada bayangan seperti itu. Ya udah, saya niatin ibadah. Jadi di angkutan itu saya bawa buku, ya kan, terus saya baca, lumayan kan, saya tadi sudah bilang kemampuan baca saya lumayan cepat, dan kemampuan untuk mengerti isinya itu juga lumayan, sehingga bisa jadi perjalanan dari Gresik ke sampai Jembatan Merah itu sudah 1 bab saya baca. Itu berapa lama sih waktunya dok perjalanan itu? Perjalanannya kurang lebih 1,5 jam ya. Lumayan ya, 1,5 jam iya. udah dapat ilmu dari buku. Iya. Oke, menarik sekali nih dok.
Terus pengalaman paling menginspirasi ketika sudah menjadi dokter mata nih dok, apa nih? Kan sudah berpuluh-puluh tahun ya. Iya. Pengalaman mungkin begini ya, karena yang kita tolong tuh kadang-kadang mereka yang memiliki sosial ekonomi yang macam-macam gitu ya. Yang paling terenyuh itu ketika ada orang yang masih usia produktif, kedua matanya terkena katarak, kemudian kita bisa mengoperasinya, dan waktu itu kebetulan dia tidak mampu sehingga kita menggratiskan gitu ya biayanya, dan pasiennya sangat bersyukur karena dia walaupun hanya dioperasi satu mata dia bisa bekerja kembali dan menghidupi anak dan istrinya. Itu sebenarnya sesuatu yang tidak bisa dinilai dengan hanya sekedar materi ya. Jadi memberikan kebahagiaan kepada orang lain di saat orang lain itu sangat membutuhkan sekali. Dok, terus ini kan kalau kita lihatin dokter ini juga termasuk konsultan ya dan subspesialis di bedah refraktif, katarak dan bedah refraksi. Iya. Itu akhirnya memutuskan lagi gitu dok, aduh ini habis sudah kuliah dokter umum, spesialis, terus habis itu subspesialis gitu dok. Iya. Itu untuk apa sih dok kok memilih katarak dan ini bedah refraksi? Sebenarnya karena angka kebutaan tertinggi itu karena katarak ya. Sehingga waktu itu memutuskannya ya karena yang terbanyak itu saya ingin mendalami katarak dan bedah refraktif. Tetapi jauh sebelum saya mengambil pilihan itu, sebenarnya saya lebih tertarik kepada oftalmologi komunitas atau disingkat Ofkom. Saya sempat fellow di Rumah Sakit Siseindo Bandung selama 2 minggu. Oftalmologi komunitas ini adalah bidang di mana ilmu kesehatan mata yang berhubungan dengan masyarakat. Jadi misalnya antara lain kegiatannya adalah bakti sosial, memberi edukasi kepada masyarakat, terutama tentang kesehatan masyarakat, kesehatan mata gitu ya, baik usia dini maupun usia lanjut. Dan akhirnya memutuskan untuk katarak dan bedah refraksi ya? Iya. Akhirnya. Oke, dok, ada nggak sih hal yang membuat dokter sempat menyerah gitu? Sempat sampai kayak, udahlah, sudahi semua ini gitu, ada nggak sih? Hal apa sih dok sebenarnya? Mungkin awal-awal ketika membangun klinik ya, karena awal-awal itu menurut saya cukup berat. Apalagi dulu itu waktu sekolah sebenarnya kan tidak murni karena keinginan saya kan kepinginnya di rumah aja gitu ya. Sehingga ketika lulus spesialis mata, kemudian akhirnya harus mengaplikasikan ilmunya itu lewat mana, sementara usia saya sudah mendekati 40. Tentu saja kalau saya mendaftar ke misalnya menjadi pegawai negeri kemungkinan kecil untuk diterima. Akhirnya mau tidak mau untuk mengaplikasikan ilmu saya atau mengamalkan ilmu saya tadi, saya harus buka klinik gitu ya. Akhirnya tahun 2010 bukalah klinik mata KMU. Nah awal-awal itu sempat menyerah karena merasa begini loh, saya tuh mau cari apa gitu ya. Kedua, buat klinik kan juga tidak murah gitu ya. Betul. Iya. Terus kan kepikirannya karena waktu itu belum menata hati dengan baik juga. Waktu itu mikirnya kapan kembalinya modalnya gitu loh. Oh iya. Itu kan pertimbangan. Iya, banyak pertimbangan. Tetapi dengan berjalannya waktu saya luruskan niat bahwa membuat klinik itu nggak hanya ansik untuk mencari profit saja, tapi banyak hal yang bisa saya peroleh. Saya bisa memberi manfaat kepada pasien, kepada masyarakat, juga kepada para staf dan karyawan saya. Sehingga alhamdulillah nggak jadi menyerah gitu ya. Yang membuat dokter Uyi jadi akhirnya ingat kembali selain pasti Tuhan ya. Iya. Tuhan itu ada nggak sih misalnya keluarga atau anak atau suami yang menguatkan dokter Uyi setiap hari itu siapa? Oh ya pasti suami ya, karena begitu saya down gitu ya, dia mensupportnya begini, sudah nggak apa-apa gitu ya, jangan dipikirkan itu, yang penting kamu tuh harus belajar dan belajar. Jadi ketika lulus spesialis pun akhirnya saya konsentrasi, saya belajar kan nggak harus di bangku kuliah gitu ya. Ya saya terjun ke masyarakat, berkenalan dengan semua stakeholder yang ada di kota Gresik misalnya. Saya silaturahmi, misalnya salah satu contoh, misalnya silaturahmi ke masing-masing dokter umum atau teman kenalan saya di puskesmas untuk menyapa mereka, kemudian untuk mengedukasi, mengajak mereka untuk ayo belajar mata, begini caranya, begitu. Jadi saya dulu seringnya tidak hanya duduk manis di poli ya ketika praktek ya, tapi
saya lebih banyak ke lapangan, menyapa masyarakat, kemudian menyapa misalnya tokoh masyarakat atau agama untuk sharing ilmu tentang kesehatan mata terutama. Sehingga ada ini nggak sih tuh pengalaman menarik ketika di lapangan sosialisasi tentang kesehatan mata gitu, pernah nggak sih dianggap kayak nggak diajukan kayak gitu tuh, sering nggak sih kayak gitu? Sejauh ini enggak ya. Justru welcome ya mereka. Ya mereka seneng karena mereka pasti ada sesuatu yang dia dapat ya. Misalnya dia tahu jadi ternyata penyakitnya ini nggak bahaya, misalnya ternyata penyakitnya bisa diobatin gitu ya. Sehingga ya karena dasarnya saya senang bakti sosial gitu ya, jadi happy aja gitu ya. Kalaupun ada sesuatu yang misalnya ditolak dan ada yang nggak suka, ya tetap saja saya jalan gitu ya. Karena saya berprinsip bahwa opini orang lain, pendapat orang lain itu adalah hal-hal yang di luar kendali saya. Saya kan nggak bisa ngendaliin di omongan orang lain atau sikap orang lain. Ya sudah, berarti selama saya melakukan hal yang baik, apapun orang yang katakan, ya saya tetap jalan. Pokoknya tadi kembali lagi niatnya untuk ibadah ya. Dok, tips dong buat teman-teman yang barangkali mau melanjutkan untuk spesialis dokter mata nih, kira-kira ada tips nggak sih buat mereka? Ya, jadi tipsnya adalah kalau kita mau menekuni salah satu bidang spesialis mata misalnya, maka persiapkanlah dengan baik gitu ya. Dan kembali lagi tadi, luruskan niat sekolah itu untuk ibadah. Kalau Anda hanya sekolah untuk mencari gelar, apalagi sekolah hanya untuk mencari finansial, maka Anda nanti akan kecewa. Karena bisa jadi di tengah jalan banyak sekali hambatan, banyak sekali halangan yang bisa jadi membuat Anda tidak menjadi seorang spesialis. Nah, kalau Anda niat awalnya sudah ibadah, maka apapun rintangan, halangan yang dihadapi selama menjadi sekolah spesialis, insya Allah akan mudah menyelesaikannya. Dan tentu saja menjadi seorang mahasiswa lagi itu adalah memang proses belajar. Jadi memang walaupun umurnya sudah di atas 30 mungkin, ya tetap harus rajin belajar. Oh ya, itu kuncinya juga ya dok ya. Dokter, ini yang saya penasaran dokter adalah seorang ibu dan juga seorang istri dan juga seorang direktur gitu. Ya. Untuk membagi waktu yang super padat, apalagi tadi katanya masih suka bakso, masih suka menyulam dan banyak sekali itu aktivitasnya. Itu gimana tuh membagi-bagi waktu agar nggak stres atau tetap berjalan semuanya dengan baik? Gitu? Iya, justru kalau berdiam diri, maksudnya nggak melakukan apa-apa, saya stres. Oh iya. Iya, jadi harus ada yang dikerjakan. Apalagi saya tipe orang yang bosenan. Oh gitu. Jadi saya untuk membunuh rasa bosan itu, sebelum aktivitas itu selesai, saya sudah harus merancang aktivitas berikut apalagi yang harus saya kerjakan. Luar biasa. Dan anak-anak sudah terbiasa karena sejak kecil, mungkin sejak anak-anak balita sudah saya sering ajak baksos kemana-mana. Bahkan pernah ada cerita anak saya nomor 4 itu dulu pernah kena penyakit tertentu, infeksi. Dan kalau diruntut itu ternyata penyakitnya itu terinfeksi saat saya ajak baksos. Oh gitu. Oh iya. Karena masih usia 4 bulan. Iya, waktu itu masih dokter umum. Saya kan dari pelosok desa ke desa begitu. Kemudian anak saya sakit tuh padahal di rumah nggak ada yang sakit seperti itu. Kemudian setelah saya ingat-ingat, bisa jadi ini ketertularnya ketika saya ajak baksos. Itu harapannya dokter Uyi, kenapa sih kok sampai mereka diajak baksos? Apakah untuk melihat aktivitasnya dokter Uyi langsung atau gimana? Iya betul, salah satunya adalah biar mereka tahu apa yang dilakukan kedua orang tuanya. Jadi kelihatannya memang sering keluar, tapi keluarnya itu ternyata bukan untuk sekedar jalan-jalan atau shopping ya. Tapi mudah-mudahan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Harapan dokter untuk semua anaknya dokter inginnya seperti apa sih dok, khususnya untuk di dunianya dokter nih, karena pengennya anak-anak menjadi apa? Ya, sebenarnya dalam hati yang paling dalam saya menginginkan salah satu dari anak saya dengan seorang dokter gitu ya. Tetapi nggak harga mati gitu ya, karena sekali lagi tidak mudah gitu ya untuk memaksa tanda petik mereka untuk menyenangi salah satu profesi misalnya seorang dokter. Tetapi yang terpenting adalah hal yang penting proporsi apapun kelak anak-anak saya 5 orang itu harus memiliki jiwa yang sama dengan kedua orang tuanya, yaitu jadilah apapun dan jadilah seseorang yang paling bermanfaat bagi orang lain gitu ya, apapun profesinya itu.
Dokter, mungkin ini sebagai penutup juga ya. Ada impian atau cita-cita dokter yang belum tercapai hingga sekarang? Oke. Saya katakan tadi, saya kan tipe orang yang gampang bosen gitu ya. Saya selalu bikin rencana tahunan, 5 tahunan, 10 tahunan begitu. Iya. Jadi kalau ditanya cita-citanya apa, banyak. Banyak sekali ya. Salah satunya aja. Saya punya cita-cita nanti kalau umur 60 tahun gitu ya. Saya pengen jadi trainer olahraga ya, entah itu yoga atau itu senam gitu ya. Oh gitu, kenapa harus ada batas usia setidaknya di 60 tahun nanti? Sebenarnya ada di usia 55, 60, 70, tapi kalau 55, saya sebentar lagi 55, kayaknya nggak mungkin nih jadi seorang trainer gitu ya. Kayaknya yang paling memungkinkan adalah di usia 60. Kenapa 60? Karena saya membayangkan umur 60 mungkin banyak orang fisiknya sudah melemah ya. Tetapi saya ingin buktikan bahwa kelak saya umur 60 saya masih tetap gesit gitu ya. Harus dibuktikan ya. Iya. Supaya tetap gesit ya harus jadi trainer dong. Betul. Nah, kalau jadi trainer kan banyak yang muridnya kan pasti percaya kalau gurunya ini ya, trainernya ini juga secara fisik masih bugar. Nah, itu cita-cita. Dulu waktu umur 40 tahun waktu itu saya belum bisa berenang. Waktu belum bisa berenang, umur 30 saya sudah bercita-cita umur 40 tahun maksimal saya harus bisa berenang. Wow. Nah, pas umur 40 tahun itu setelah selesai saya sekolah spesialis mata, saya ikut kursus karena saya nggak bisa ya. Diajarin sekian bulan saya bisa berenang. Wah, Dokter Uy ini tipikal orang yang selalu pengen bisa sesuatu yang baru gitu ya. Iya betul, karena kan bosenan Esti. Iya benar. Luar biasa nih Dokter Uy. Oke, semoga nanti di usia 60 tahun kita bisa mendaftar jadi muridnya Dokter Uy ya gitu ya. Trainer apa ini nanti kira-kira ya? Nggak tahu yoga atau aerobik atau sedang apa. mendalami apa nih Dok kalau di bidang Belum olahraga? sih, sekarang lagi saya ingin membentuk tubuh saya aja sih. Saya pengen bugar aja. Jadi kalau pagi-pagi saya lari kecil atau jalan gitu ya, paling nggak 1 jam. Iya. Oke dokter, terima kasih banyak Ya. sekali nih ya apa insight yang bisa kita ambil, yang bisa menginspirasi kita semua, karena sebenarnya ternyata dunianya Dokter Uy ini bukan sekedar dokter mata aja nih ya, ternyata banyak sekali gitu. Iya. Dan menjadi seorang ibu itu seperti apa, menjadi seorang istri itu bagaimana, itu ada banyak tipsnya juga. Tadi ada tips buat dokter calon dokter mata juga ya dok ya. Oke, satu pesan dok untuk penutup di operasi kita kali ini, karena ini bukan operasi mata ya dok ya. Biasanya Dokter Uy operasi mata misalnya. Iya. Penutup di operasi nih buat semua penonton kita atau pendengar kita, Iya. apa nih dok yang pengen disampaikan? Tadi gitu ya, jadi semakin banyak kita memberi manfaat kepada orang lain, insya Allah akan memberi keberkahan dalam hidup kita. Dan segala sesuatunya itu tidak ada yang sulit, karena Allah itu membersamai kesulitan itu dengan kemudahan. Oke, siap. Terima kasih banyak Dokter Uy. Iya, sama-sama. Oke, jangan lupa teman-teman untuk terus subscribe channel YouTube-nya Ailing Group dan terus saksikan podcast Operasi, obrolan penuh inspirasi bersama orang-orang dan tokoh-tokoh yang menarik lainnya.